Bayangkan ada sosok yang bisa menjawab semua pertanyaan kalian, memutar lagu favorit, bahkan bantu ngajar di kelas. Bukan, ini bukan makhluk ajaib. Inilah kecerdasan artifisial, KA, atau yang kita kenal sebagai Artificial Intelligence, AI. Singkatnya, AI adalah program komputer yang dibuat untuk bisa berpikir dan belajar seperti otak manusia. Mulai dari rekomendasi film di Netflix sampai mobil tanpa pengemudi, semua itu adalah contoh bagaimana AI mempermudah hidup kita. Intinya, AI adalah teknologi yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia. Gimana? Sudah siapkan masuk ke level berikutnya? Nah, setelah kita kenalan sama kecerdasan artifisial dan cara kerjanya, sekarang kita akan masuk ke bagian paling seru, pemanfaatan kecerdasan artifisial di modul 4, fase C. Di sini, kita nggak cuma bahas teori, tapi langsung lihat gimana kecerdasan artifisial dipakai untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Halo teman-teman hebat! Hari ini, kita akan membahas modul 4, pemanfaatan kecerdasan artifisial, KA, untuk guru SD. Kita akan belajar dengan cara yang seru, interaktif, plus banyak contoh nyata yang bisa langsung dipakai di kelas. Setelah menonton video ini, kamu akan bisa pahami kecerdasan artifisial manfaatnya. Kita akan kupas tuntas apa itu kecerdasan artifisial dan kenapa teknologi ini penting banget buat kita. Kamu bakal ngerti apa aja manfaatnya yang bisa mempermudah hidup kita sehari-hari. Kenali kecerdasan artifisial di sekitar kita. Ternyata, kecerdasan artifisial ada di mana-mana. Kamu akan bisa mengidentifikasi contoh pemanfaatannya yang sudah sering kita temui, mulai dari rekomendasi lagu sampai fitur autofill di HP. Jadi pengembang atau pengguna? Pernah kepikiran mau bikin kecerdasan artifisial sendiri? Nah, di sini kita akan membedakan peran kita, apakah kita cuma sebagai pengguna yang memakai kecerdasan artifisial, atau malah sebagai pengembang yang menciptakannya. Klasifikasikan aplikasi kecerdasan artifisial. Kita akan mengelompokkan contoh-contoh aplikasi kecerdasan artifisial berdasarkan bidangnya. Misalnya, mana yang masuk kategori di bidang pendidikan, kesehatan, atau hiburan. Mulai berpikir kritis. Di akhir video, kita akan merefleksikan bareng-bareng, gimana sih kecerdasan artifisial ini bisa kita manfaatkan di dalam kelas? Dari membantu ngerjain tugas sampai bikin presentasi lebih keren. Pernah nggak sih kalian nyuruh HP buat jawab pertanyaan, putar lagu, atau atur alarm? Nah, itu dia salah satu contoh kecerdasan artifisial, KA. Bayangkan kalau ada sosok yang bisa bantu kita memahami pelajaran yang paling susah. Kira-kira, gimana caranya Kak bisa membantu murid memahami pelajaran lebih cepat dan efektif? Nah, kita kan sering pakai berbagai aplikasi yang ditenagai KA. Tapi, pernah nggak kalian berpikir, kira-kira kita lebih sering jadi pengguna aja, atau kita juga bisa loh jadi pengembang yang menciptakan kecerdasan artifisial? Bayangkan di kelas, seorang murid bertanya, "Bu, siapa penemu listrik?" Google Assistant langsung menjawab dengan cepat. Inilah contoh sederhana bagaimana kecerdasan artifisial membantu proses belajar. Apa itu kecerdasan artifisial? Gampangannya, kecerdasan artifisial, KA, adalah kemampuan komputer atau mesin untuk bisa berpikir dan belajar seperti otak manusia. Mereka bisa melakukan hal-hal yang dulu cuma bisa dilakukan manusia. Contohnya, mereka bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan, mengenali wajah kita di foto, memberikan rekomendasi film atau lagu yang pas banget sama selera kita. Contoh sehari-hari yang sering kita pakai. Google Assistant yang selalu siap menjawab semua pertanyaan kalian. Siri yang bisa bantu kita atur alarm atau kirim pesan. YouTube yang terus-terusan ngasih rekomendasi video yang bikin kita betah berjam-jam. Semua itu adalah contoh nyata gimana kecerdasan artifisial bekerja untuk mempermudah hidup kita. Manfaat kecerdasan artifisial, KA, untuk kehidupan manusia. Gimana? Makin penasaran kan sama kecerdasan artifisial, KA? Percaya deh, KA itu bikin hidup kita lebih mudah, cepat, dan efisien. Bayangkan aja, banyak banget hal yang kita lakukan sehari-hari ternyata ditenagai oleh kecerdasan artifisial. Mau bukti? Ini dia contohnya. Hidup kita jadi lebih gampang. Belajar. Dulu, kalau mau belajar harus bawa buku tebal. Sekarang, ada Google Classroom, Ruang Guru, dan Canva yang pakai KA untuk mempermudah kita belajar dan bikin tugas jadi lebih menarik. Hiburan, KA ada di balik layar Spotify yang kasih rekomendasi lagu favorit, Netflix yang tahu film apa yang bakal kita suka,
sampai filter TikTok yang bikin video kita jadi lebih seru. Transportasi, macet, tenang. Google Maps dan Waze pakai KA untuk kasih rute tercepat dan hindarin kita dari kemacetan. Kesehatan. Sekarang, kita bisa pakai aplikasi buat cek kesehatan ringan atau konsultasi online sama dokter. Semuanya ditenagai KA. Keamanan, mau buka HP? Cukup lihat layarnya. Face Unlock pakai KA untuk mengenali wajah kita. Bahkan, CCTV pintar bisa lo mengenali wajah penyusup. Gimana? Ternyata KA itu benar-benar ada di mana-mana kan? Nah, sekarang coba deh perhatikan lagi, apalagi ya contoh penggunaan KA di sekitar kalian? Di era kecerdasan artifisial, KA, ada dua peran utama yang bisa kita ambil, pengguna dan pengembang. Pengguna, users. Peran ini paling sering kita temui. Sebagai pengguna, kita memakai atau memanfaatkan produk-produk yang sudah ditenagai kecerdasan artifisial. Contohnya, pakai Google Translate untuk menerjemahkan bahasa asing. Main game di ponsel melawan karakter yang dikendalikan oleh kecerdasan artifisial. Menggunakan Face Unlock untuk membuka kunci ponsel kita. Intinya, sebagai pengguna, kita hanya menikmati kemudahan yang ditawarkan oleh kecerdasan artifisial. Pengembang, producers. Ini adalah peran untuk mereka yang mau terlibat lebih dalam. Sebagai pengembang, kita menciptakan, melatih, dan membangun sistem kecerdasan artifisial. Contohnya, membuat chatbot untuk layanan pelanggan. Melatih robot agar bisa bekerja di pabrik. Menciptakan filter untuk media sosial. Jadi, mau jadi pengguna yang memanfaatkan kemudahan, atau jadi pengembang yang menciptakan kecerdasan di baliknya? Istilah penting dalam dunia kecerdasan artifisial. Ini dia beberapa istilah penting yang bakal sering kalian dengar. Biar nggak bingung, kita bahas satu persatu. Kecerdasan artifisial. Gampangnya, kecerdasan artifisial adalah otak buatan yang bisa berpikir dan belajar sendiri, mirip seperti otak manusia. Pengembang, developers. Nah, kalau yang ini adalah orang-orang yang menciptakan dan membangun sistem kecerdasan artifisial. Mereka yang merancang otak buatan ini. Pengguna, user sekalian, aku, kita semua adalah pengguna yang memakai atau memanfaatkan kecanggihan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran mesin, machine learning ini adalah cara atau metode yang dipakai kecerdasan artifisial untuk belajar dari data. Semakin banyak data yang diberikan, semakin pintar kecerdasan artifisialnya. Gimana? Sekarang sudah lebih jelas kan? Intinya, ada yang bikin, pengembang, ada yang pakai, pengguna, dan ada cara belajarnya, pembelajaran mesin, yang semuanya ada di dalam kecerdasan artifisial itu sendiri. Rangkuman penting video kali ini. Gimana? Seru banget kan bahas kecerdasan artifisial? Nah, biar makin nempel di kepala, yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. Kecerdasan artifisial itu apa sih? Gampangnya, kecerdasan artifisial, KA, adalah teknologi yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Apa manfaatnya? KA itu mempermudah pekerjaan kita di berbagai bidang, mulai dari belajar, hiburan, sampai kesehatan. Hidup kita jadi lebih efisien dan cepat. Kita ini siapa? Di dunia KA, ada dua peran utama, pengembang yang menciptakan teknologi ini dan pengguna yang memakai teknologinya. Buat guru, apa manfaatnya? Para guru bisa banget memanfaatkan KA untuk bikin pembelajaran lebih seru dan efisien, misalnya pakai platform interaktif atau alat bantu AI. Gimana? Sudah lebih paham kan? Sekarang coba deh, kalian pikirkan lagi, apalagi manfaat kecerdasan artifisial di sekitar kalian? Nah, setelah kita kupas tuntas soal kecerdasan artifisial, sekarang waktunya kalian berefleksi. Coba deh, buka jurnal mengajar kalian. Tuliskan satu ide konkret yang bisa kalian terapkan di kelas minggu depan, untuk memanfaatkan kecerdasan artifisial agar pembelajaran jadi lebih seru dan efisien. Bayangkan kalau robot tidak bisa mengenali wajahmu. Atau aplikasi tidak paham apa yang kamu ucapkan. Seram kan? Nah, itulah beberapa tantangan kecerdasan artifisial. Mau tahu bagaimana kita bisa mengatasinya? Yuk, tonton sampai habis. Jangan di-skip ya. Kita masuk ke modul 4, tantangan besar kecerdasan artifisial. Fase C, bareng Muhammad Jalani Manjur. Modul ini ngajak kita kenalan sama kecerdasan artifisial alias kecerdasan buatan, teknologi yang bikin komputer bisa mikir kayak manusia.
Kita bakal bahas tantangan kecerdasan artifisial, dari bias data, privasi, sampai etika. Supaya kita paham cara pakai teknologi ini dengan bijak. Yuk kita kupas bareng. Halo teman-teman. Pernah nggak kalian pakai filter lucu di Instagram, tapi suaranya nggak dikenali karena aksen kita beda? Nah, itu contoh tantangan kecerdasan artifisial loh. Hari ini kita akan belajar bareng tentang tantangan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau KA, tapi jangan khawatir, kita bakal bahas dengan cara yang gampang banget. Kalau kalian punya robot pintar, tantangan apa yang kira-kira bakal robot itu hadapi? Baik teman-teman, di modul 4 ini kita punya 4 tujuan belajar. Pertama, kita bakal ngerti dan bisa jelasin tantangan kecerdasan artifisial, baik tantangan teknis, etis, sampai sosialnya. Kedua, kita lihat contoh nyata tantangan kecerdasan artifisial di sekitar kita, biar nggak cuma teori doang. Ketiga, kita bakal cari strategi atau cara buat mengatasi tantangan itu. Dan terakhir, kita belajar gimana caranya pakai kecerdasan artifisial dengan aman, tanggung jawab, dan bijak. Jadi intinya, setelah modul ini, kalian bukan cuma tahu apa itu AI, tapi juga siap hidup berdampingan sama teknologi canggih ini. Sebelum masuk ke tantangan, ingat dulu ya. Kecerdasan artifisial itu belajar dari data. Kalau datanya salah, kecerdasan artifisial juga bisa salah. Sama kayak kita, kalau belajar dari buku yang keliru, hasilnya juga nggak benar. A. Tantangan teknis. Tantangan pertama adalah banyaknya data yang dibutuhkan. Misalnya, kalau kecerdasan artifisial hanya belajar dari gambar apel merah, dia mungkin nggak kenal apel hijau. Contoh tantangan kecerdasan artifisial tuh banyak banget, ya teman-teman. Misalnya, filter suara di Instagram. Pernah nggak sih kamu ngomong pakai logat daerah, malah nggak kebaca sama filternya? Nah, itu karena kecerdasan artifisialnya belum belajar aksen yang beragam. Contoh lain, foto generator. Kayak aplikasi bikin gambar dari kata-kata. Itu butuh banyak banget data foto buat bisa bekerja. Kalau datanya kurang, hasil gambarnya bisa aneh-aneh. Dari sini kelihatannya, kecerdasan artifisial itu keren, tapi tetap ada PR besar. Dia butuh data yang lengkap dan adil biar hasilnya maksimal. Sekarang kita masuk ke tantangan kedua, etika. Nah, ini penting banget, ya teman-teman. Karena kecerdasan artifisial itu nyangkut soal benar salah dan dampaknya ke manusia. Pertama, plagiarisme. Bayangin kamu copas tulisan dari internet tanpa nyebut sumber. Nah, kecerdasan artifisial juga bisa bikin tulisan, tapi kalau kita asal pakai tanpa cek sumber, itu nggak etis. Kedua, miskonsepsi dan hoaks. Pernah lihat gambar ikan berkepala harimau? Nah, itu contoh deepfake, gambar palsu buatan kecerdasan artifisial yang bisa bikin orang percaya hal salah. Ketiga, diskriminasi. Misalnya asisten suara yang nggak ngerti aksen lokal. Kalau datanya nggak lengkap, ya hasilnya berat sebelah. Keempat, pelanggaran privasi. Pernah nggak, baru ngomong, bakso, dekat HP, tiba-tiba iklan bakso muncul? Itu karena data kita direkam dan dianalisis pakai kecerdasan artifisial. Jadi, kecerdasan artifisial itu keren sih, tapi kalau nggak dipakai dengan etis, bisa bahaya juga. Ketiga, ada tantangan sosial. Nah, ini yang sering banget kita alami di Indonesia, ya teman-teman. Pertama, penyebaran hoaks dengan deepfake. Pernah lihat video palsu tokoh terkenal yang kelihatan nyata banget? Itu hasil rekayasa kecerdasan artifisial, dan bisa bikin orang salah paham. Kedua, ketimpangan akses teknologi. Citra di kota bisa belajar kecerdasan artifisial karena sekolahnya ada wifi kencang. Sementara Namira di desa kesulitan belajar karena sinyal internet lemah. Ini nunjukin kalau nggak semua orang punya akses teknologi yang sama. Ketiga, kurangnya edukasi. Banyak orang gampang percaya berita palsu karena belum tahu cara cek kebenaran informasi. Jadi, kecerdasan artifisial bisa bikin hidup kita lebih gampang. Tapi kalau tantangan sosial ini nggak diatasi, teknologi malah bisa bikin kesenjangan makin lebar. Nah, supaya semua tantangan tadi nggak bikin kita takut sama kecerdasan artifisial, kita harus tahu cara mengatasinya. Pertama, regulasi dan kebijakan. Contohnya, aturan usia minimal 13 tahun buat pakai media sosial. Aturan kayak gini penting buat melindungi anak-anak dari konten yang belum cocok buat mereka. Kedua, pendidikan dan pelatihan.
Sekolah sekarang mulai ngajarin coding dan literasi digital, biar generasi muda ngerti cara kerja teknologi, bukan cuma jadi pengguna. Ketiga, literasi digital. Kita perlu terbiasa cek fakta sebelum percaya berita, dan tahu cara pakai kecerdasan artifisial dengan aman dan bijak. Jadi, bukannya takut sama teknologi, kita justru siap menghadapinya dengan pengetahuan dan aturan yang jelas. Sebelum lanjut, yuk kenalan dulu sama beberapa istilah penting biar nggak bingung. Pertama, data. Ini bahan bakar kecerdasan artifisial. Tanpa data, teknologi ini nggak bisa belajar apa-apa. Kedua, plagiarisme. Ini kayak nyontek karya orang lain tanpa izin atau tanpa nyebut sumber. Ketiga, deepfake. Nah, ini gambar atau video palsu buatan kecerdasan artifisial yang kelihatan nyata banget. Terakhir, literasi digital. Artinya kemampuan kita buat pakai teknologi dengan aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Kalau ngerti istilah ini, belajar kecerdasan artifisial jadi lebih gampang. Baik, teman-teman. Hari ini kita udah bahas banyak tentang kecerdasan artifisial. Intinya, teknologi ini punya 3 tantangan besar, teknis, etis, dan sosial. Tapi tenang, nggak usah takut sama kecerdasan artifisial. Kita bisa hadapi semua tantangan ini lewat aturan yang jelas, pendidikan dan pelatihan, serta literasi digital. Jadi, bukannya takut, kita justru harus siap dan bijak pakai teknologi ini buat masa depan yang lebih baik. Sekarang waktunya refleksi, ya teman-teman. Coba pikirin, tantangan apa aja yang pernah kamu alami waktu pakai kecerdasan artifisial? Misalnya, pernah nggak aplikasi rekomendasi video malah kasih konten yang nggak sesuai? Atau fitur voice assistant nggak ngerti logat kamu? Terus, gimana cara kamu mengatasinya? Yuk, tulis pengalamanmu. Dengan sharing kayak gini, kita bisa belajar bareng dan makin bijak pakai teknologi. Bayangkan, kamu bisa menerjemahkan bahasa asing dalam 1 detik. Atau menemukan video favoritmu tanpa harus mencarinya satu persatu. Semua itu karena apa? Betul. Kecerdasan artifisial. Tulis di kolom komentar ya, aplikasi kecerdasan artifisial. Apa yang paling sering kamu pakai setiap hari? Mari belajar modul 4, Rekomendasi Pemahaman dan Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial, Fase C, bersama Muhammad Jalani Manjur untuk membantu kita memahami dasar-dasar kecerdasan artifisial dan cara memanfaatkannya secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang rekomendasi pemahaman dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Bukan cuma teori ya, tapi kita akan lihat langsung bagaimana kecerdasan artifisial membantu kita setiap hari. Cara memakainya dengan aman, dan yang paling penting, bagaimana bersikap etis saat menggunakannya. Pernah nggak sih kalian pakai Google Translate? Atau pernah nggak YouTube langsung merekomendasikan video yang pas banget buat kalian? Itu semua adalah contoh nyata kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Bahkan mungkin sekarang kamu lagi nonton video ini, lewat sistem rekomendasi yang juga pakai kecerdasan artifisial. Jadi, kecerdasan artifisial bukan hanya milik ilmuwan di laboratorium, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Halo teman-teman. Di modul ini, kita bakal bahas dunia kecerdasan artifisial alias AI. Seru, kan? Nah, berikut ini tujuan pembelajarannya. 1. Kamu bisa kasih contoh nyata pemanfaatan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. 2. Kamu ngerti gimana caranya pakai kecerdasan artifisial dengan aman dan bijak. 3. Kamu paham tentang etika penggunaan kecerdasan artifisial, supaya makin bertanggung jawab. 4. Kamu bisa bedain peran aktif, sebagai pengembang, dan peran pasif, sebagai pengguna, dalam dunia kecerdasan artifisial. Intinya, modul ini bakal bikin kamu lebih melek teknologi dan siap menghadapi era digital dengan santai tapi cerdas. 1. Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih kamu pakai teknologi yang kayaknya, pintar banget, sampai bisa nebak apa yang kamu mau? Nah, itu semua kerjaan kecerdasan artifisial. Yuk, lihat contohnya. Google Translate, mau tahu arti kata atau kalimat asing? Tinggal ketik atau ngomong, langsung diterjemahin dalam hitungan detik. YouTube atau Netflix, kok film atau video yang direkomendasiin pas banget sama selera kita? Karena kecerdaan artifisial belajar dari tontonanmu. Game online,
musuh komputer makin jago karena dia belajar dari cara kamu main. Google Lens, foto aja barangnya, langsung tahu nama benda itu. Siri dan Google Assistant bisa jawab pertanyaan, kayak berapa suhu hari ini, atau putar musik favoritku. Jadi, ternyata kecerdasan artifisial itu udah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Keren, kan? 2. Menggunakan kecerdasan artifisial dengan aman. Nah, walaupun kecerdasan artifisial itu keren banget, kita tetap harus pakai dengan aman dan bijak, ya. Gampang kok, ini tipsnya. Pakai parental control di aplikasi kayak YouTube Kids biar tontonanmu aman dan sesuai umur. Jangan pernah masukin data pribadi, nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanpa izin orang tua. Kalau ada info aneh atau mencurigakan dari AI, langsung tanya guru atau orang tua, jangan asal percaya. Intinya, teknologi itu keren kalau kita bisa pakai dengan cerdas dan hati-hati. 3. Etika penggunaan kecerdasan artifisial. Teknologi itu keren banget, tapi ingat ya, kita juga harus punya etika saat pakai kecerdasan artifisial. Nih, panduannya. Jujur dan transparan. Maksudnya pahami risiko kecerdasan artifisial. Jangan asal percaya sama semua jawabannya. Bertanggung jawab. Maksudnya selalu cek ulang informasi dari kecerdasan artifisial sebelum dipakai. Adil untuk semua. Maksudnya jangan pakai kecerdasan artifisial buat ngejudge atau mendiskriminasi orang lain. Menjaga privasi. Maksudnya jangan sembarangan upload foto atau data pribadi, ya. Dengan etika ini, kamu bisa pakai kecerdasan artifisial secara cerdas, aman, dan gak merugikan orang lain. Istilah penting dalam modul ini. Sebelum lanjut, yuk kenalan dulu sama beberapa istilah penting yang bakal sering muncul. Kecerdasan artifisial, AI. Teknologi yang bisa belajar dan berpikir mirip manusia. Contohnya Google Translate atau Siri. Parental control. Fitur pengawasan orang tua supaya anak-anak bisa pakai internet dan aplikasi dengan aman. Transparansi. Sikap jujur dan terbuka, termasuk soal cara kerja teknologi. Privasi. Perlindungan data pribadi supaya nggak disalahgunakan. Dengan ngerti istilah-istilah ini, belajar teknologi jadi lebih gampang dan gak bingung lagi. Rangkuman modul 4. Hari ini kita udah belajar kalau kecerdasan artifisial, AI, itu ada di mana-mana. Dari aplikasi penerjemah, rekomendasi video, sampai asisten virtual, semua pakai AI. Teknologi ini super membantu, tapi ingat, kita harus pakai dengan aman dan etis. Tips penting yang harus kamu ingat. Selalu cek ulang informasi dari AI. Jaga privasi, jangan asal share data pribadi. Gunakan AI dengan bijak, supaya teknologi ini benar-benar bermanfaat buat semua orang. Kalau kita bisa pakai AI dengan cerdas, dunia digital bakal jadi tempat yang seru dan aman. Refleksi modul 4. Sekarang waktunya kamu mikir dan nulis pendapatmu sendiri, ya. Ambil buku catatanmu, terus jawab 2 hal ini. Sebutin 3 contoh kecerdasan artifisial yang sering kamu pakai sehari-hari. Tulis 1 aturan yang bakal kamu terapkan supaya lebih aman saat pakai teknologi berbasis kecerdasan artifisial. Tujuannya biar kamu jadi melek teknologi dan ngerti cara pakai AI dengan aman, etis, dan bijak. Baik ya teman-teman. Itu dia pembahasan kita tentang tantangan besar kecerdasan artifisial. Kalau menurut kalian bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Sampai ketemu di modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.